Permasalahan yang dialami Angel Elga dan mantan suami Vicky Prasetyo hampir menemui titik terang. Hal ini lantaran sang mantan suami Vicky Prasetyo telah resmi mendapatkan tuntutan 8 bulan penjara akibat permasalahan dirinya yang merusak nama baik Angel Elga yang sekarang merupakan mantan istrinya tersebut. Lantas, bagaimana tanggapan Angel Elga terkait tuntutan yang diajukan untuk sang mantan suaminya itu? Alhamdulillah, akhirnya kan ini yang saya tunggu-tunggu supaya nggak setiap hari membicarakan masalah ini terus gitu ya. Karena Indonesia lagi kayak begini gitu kan. Saya alhamdulillah gitu dengan jaksa sudah menuntut, buat saya kan berarti ini sudah ada endingnya. Tinggal menunggu pledoi sama nanti hasil dari hakim gitu. Mau berapa lama saya sudah tidak pikirkan, karena sebenarnya buat saya pada saat pertama kali sudah dijemput, sudah dimasukin ke penjara, itu buat saya sebenarnya itu sudah jawaban bahwa ini orang sudah bersalah dan dimasukin penjara gitu. Artinya ada sanksi. Memang perbuatannya dia memang dia harus memang sudah dibuktikan lah gitu kan, bahwa sekarang tiba-tiba kalau jaksa menuntut 8 bulan, saya nggak tahu nanti hasil vonisnya berapa lama. Saya kembalikan lagi, mau berapa lama itu bukan urusan saya lagi gitu, karena 1 hari masuk penjara aja buat saya sudahlah cukup gitu. Ini saya anggap bonus dari Allah, kesabaran saya akhirnya divonis 8 bulan. Karena kita harus menyadari gini, nggak semua orang paham cerita ini, nggak semua orang mengerti perjalanan hukum ini. Yang mereka mengerti adalah Angel Elga ada laki-laki di kamar gitu kan, yang mereka mengerti seperti itu, tapi kronologinya mereka kan tidak tahu. Nah, inilah bentuk keberhasilan Vicky Prasetyo merusak nama saya ya. Saya kembalikan lagi secara logika, itu rumah saya, kamar. Kalau kita punya kamar, kunci pasti di dalam kamar ya, namanya kamar gitu ya. Kalau misalnya pada malam itu saya melakukan apa yang dituduhkan oleh mereka, saya pasti mau menghilangkan bukti. Misalnya nih, kalau orang berbuat jahat atau saya yang dikatakan berzina sama laki-laki lain, pada saat saya tahu ada orang masuk ke rumah saya, nggak usah mereka deh, ada orang aja pasti saya keluar kamar dong. Iya kan, keluar kamar, artinya pura-pura aja, ada apa, supaya tidak ketahuan kalau kita ini berzina, ya kan. Tetapi karena saya tidak berpikir sampai ke sana dan saya tidak melakukannya, ya pada saat dia argumen dengan saya dan saya kaget melihat dia masuk di rumah saya, karena dia ada ancaman dan segala macam, gerombolan keluarganya, dan dia ngejorokin saya pada saat dia lihat media. Itu kan sebelum media masuk kan 10 menit saya sempat argumen. Begitu pintu udah dibuka oleh adiknya atau keluarganya, itu baru dia lihat ada kamera masuk, karena ada sinar lampu, dia jorokin saya. Itu pun sebenarnya saya dijorokin belum terlalu masuk, tapi karena saya mau berlindung diri karena ada ancaman, saya akhirnya kunci kamar saya. Perasaan Angel Elga kini sudah bisa dibilang cukup lega lantaran tuntutan 8 bulan kepada Vicky Prasetyo, sang mantan suaminya, atas kasus yang merusak nama baik dirinya tersebut. Tidak hanya itu, Angel Elga pun mengatakan bahwa hal itu adalah pembelajaran untuk sang mantan suaminya agar lebih menghargai wanita dan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Semua ya pembelajaran, terutama buat Vicky Prasetyo dan satu keluarga, harus menghargai wanita dan juga jangan berbuat seenaknya gitu. Apa yang sesuatu yang dirangkai suatu saat pasti akan terbongkar juga gitu kan, karena pengadilan itu akan meminta pertanggungjawaban. Pada saat masalah ini saya sudah serahkan ke pengadilan, ya pengadilan akan membuka sebuka-bukanya, seluas-luasnya. Masalah dia mau mengakui, dia mau bentuk opini, itu bukan urusan saya. Karena memang tujuan orang kalau merusak orang kan ingin menghancurkan namanya, kan ingin merusak namanya gitu ya. Tetapi kembalikan lagi, fakta berbicara, semua kenyataannya alat bukti semua kan dijabarkan di pengadilan gitu.
Jadi kembalikan lagi, saya tidak perlu bentuk opini dia, pengadilan tidak perlu bentuk opini dia, yang diperlukan adalah fakta. Nah ini kan sudah terjawab semuanya, dan alhamdulillah begitu kemarin dituntut, akhirnya fans semua baru tahu gitu. Oh seperti ini ya. Di tengah permasalahan yang dihadapi oleh Angel, Baby Prasetyo, adik dari Vicky Prasetyo, juga menuntut Angel Elga lantaran dirinya merasa telah ditipu oleh Angel. Hal tersebut pun membuka komentar dari Angel Elga terkait hal tersebut. Angel pun mengatakan bahwa dirinya sudah membuktikan semua ke pihak kepolisian dan menyerahkan semua kepada pihak yang berwajib. Yang laporan si Baby terhadap saya, dia mengatakan kalau saya menuduh keluarga mereka penipu dan segala macam. Itu saya sudah buktikan di kepolisian. Sebelum polisi memanggil saya, tanpa sepengetahuan mereka, saya datang ke kantor polisi. Saya bilang, Pak, saya takut nanti jadwalnya tidak ketemu dengan saya karena saya banyak kerjaan juga. Saya datang membawakan semua apa ucapan saya ini benar atau enggak. Artinya saya bawakan semua ucapan saya. Nah, itu saya sudah dimintain keterangan. Jadi apa yang Baby katakan kalau saya manggil itu bohong sekali. Sekarang sudah tidak berjalan karena saya mampu membuktikan. Karena omongan saya bukan fitnah. Karena sebelum menikah dengan saya pun, track record mereka satu keluarga ini kan ada laporan dari Farhad Abbas. Dan bisa di Google semua kriminalnya ada. Dari pencurian cincin, dari yang lain-lainnya, dari apa segala macam kan sudah ada. Jadi bentuk fitnah mana yang saya fitnah? Nah ini saya sudah buktikan di kepolisian. Lama tak muncul ke layar kaca, Angel Elga pun akhirnya buka suara terkait dirinya yang tak pernah hadir di layar kaca. Angel pun menceritakan jika dirinya lebih mengikuti protokol kesehatan dan lebih memilih untuk menahan diri di rumah. Selain itu, ia pun mengatakan jika dirinya lebih fokus ke bisnis yang sudah dibangunnya tersebut dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Iya, kalau syuting agak mengurangi ya. Untuk keluar rumah tuh saya kalau yang nggak bener-bener yang udah di lock schedule-nya, saya nggak akan keluar gitu. Bener-bener di rumah aja. Ini kerja juga di rumah, semua mantau kerjaan semuanya dari rumah. Pokoknya sebisa mungkin nggak keluar deh. Banyak, kan aku ada urusan kayak ngurusin skincare, nggak bisa ke pabrik, karyawan aku juga nggak bisa aktif kerja gitu kan. Tapi sementara yang order kan banyak, masih jual online kan banyak gitu. Banyak banget yang ke pending, tapi ya kita harus mengikuti protokol ya, karena kan COVID ini makin tinggi dan kita yang paling tinggi di negara kita ini gitu. Jadi ya saya berharap ya memang ini demi kebaikan lah gitu, saling jaga kesehatan, jaga imun dan mengikuti semua protokol.